Oke, baik kita buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk mencoba membahas, berdiskusi tentang seminar apapun apa namanya proposal kan, proposal skripsi kan. Nah, ini memang terkhusus untuk bimbingan saya, namun tidak menutup kemungkinan nanti sisanya silakan dipahami kan. Nah, ada beberapa hal seperti yang sudah saya jelaskan tadi, syarat wajib atau syarat terpenuhi kelayakan untuk seminar proposal atau DACC itu sebetulnya nggak banyak. Yang pertama harus paham, yang kedua yang harus kita pahami itu apa itu kan? Tentu bicaranya teori dan metodologi ya. Oke, kita langsung aja share, kita akan bedah beberapa proposal kamu ya. Oke, pakai Excel aja gitu. Jadi sesungguhnya bicara proposal, penelitian bukan sesuatu yang susah gitu kan. Ini ada muncul ya Excelnya, muncul nggak? Ada, Muncul, Pak. Pak. Oke. Nanti ada kemarin itu sampai terakhir Excelnya nggak bergerak gitu kan. Akhirnya ya kok diam aja gitu kan. Oke, kita langsung aja. Kita kan bicara proposal kan. Proposal itu tahap awal. Sebetulnya sebelum kita membuat suatu proposal, kita juga sudah melakukan suatu sharing session tentang ide penelitian atau judul kan. Itu saya ulang kembali kan. Ya kaidah yang pertama itu yang harus dipahami, kaidah riset ini secara umum itu ya, mau proposal mau skripsi ya. Yang pertama itu ada teori ya. Teori atau konsep yang digunakan ya, baik kualitatif ataupun kuantitatif. Sama, cuma beda istilah aja. Kuali atau kuanti. Nah, ini harus clear dulu gitu kan. Kita dalam tatanan S1 itu kan bicaranya baru tahapan implementatif. Memang riset itu bisa saja dia nanti tanpa teori, tapi penelitiannya adalah menemukan teori atau mengembangkan teori kan. Namun di S1 itu ya jangan usah mikir terlalu jauh. S1 itu bagaimana kita paham mendesain suatu penelitian baik kualitatif dan kuantitatif dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi cukup itu aja. Yang kedua yang juga harus kita pastikan relevansi. Ini sering kena nih, relevansi dengan prodi. Harus jelas roadmap-nya. Jangan kita ekonomi syariah tapi menelitinya ekonomi umum. Jangan akuntansi syariah tapi menelitinya akuntansi bukan di sektor syariah. Bukan itu tidak boleh, itu boleh, tapi tidak sesuai dengan core prodi kita kan. Cukup dua hal aja. Yang ketiga tentu ya harus paham. Ini kata kuncinya harus paham. Kalau belum paham, maka belum bisa untuk seminar proposal. Seminar proposal itu adalah bukan ajang untuk pembantaian kan, tapi adalah ajang kita untuk menunjukkan kapasitas kita, menunjukkan kualitas kita kan kepada tim bahwa kita benar-benar paham dan kita akan meneliti ini. Apapun itu harus dipertahankan. Jangan tanpa pendirian, karena bicara riset itu adalah multi persepsi. Tiga orang tim penguji itu akan bisa berbeda pemahaman. Namun, yang terpenting adalah kita sebagai peneliti yang harus mempertahankan, yang harus menjelaskan maksud dari penelitian kita ini, sehingga harus betul-betul dipahami. Tapi kalau cuma diam, ya ujung-ujungnya rubah. Kita udah capek gawe, kucuk-kucuk ganti, kucuk-kucuk rubah ke sini, akhirnya Anda makin bingung, akhirnya nggak selesai kan. Oke, langsung aja praktek ya. Saya meminta judul atau proposal kuantitatif dulu. Ada satu relawan nanti kan. Apa judulnya yang kuantitatif? Mau data sekunder, mau data primer, terserah. Silakan, satu orang dulu. Siapa yang metodenya kuanti? Ya, Pak, silakan, dia. Pak. Apa judulnya?
Ini kan mau bimbingan ini, jangan diam. Mau bimbingan apa mau nonton gitu ya? Apa judulnya? Kan kita Mungkin harus kuali itu, Pak. yang kuanti nggak ada ya? Apa kualitatif semua yang hadir nih? Nah ya, apa kuanti apa kuali? Kuali, Pak. Ya, yang kuanti ada Nazarudin, maksudnya saya harus satu absen satu-satu gitu ya? Atau kuali semua? Kuali, Pak. Kayaknya nggak mungkin nggak ada yang kuanti. Yang dari AKS ada nggak? Akuntansi. Ya, dari 12 orang nih kuali semua. Pak itu disebut semua tak kali ya. Ya ketemu sama Bapak. Aja dia bilang Bapak kan bilang ya. Eh, Bapak tadi bilang besok ya, apa bukan siapa besok nih yang ngawur? sekali Ya, bimbingan Resto, Resto, kamu Bapak di CC. mana? Tapi Bapak itu bilang Nah, ini nggak serius ini kan? Kalau kuali semua ya oke, kita buka khusus kuali. Kami kuanti, Pak. Nah, itu ngomong tadi ya, Nur Rahma, silakan, apa judulnya? Kan kita Eh, bimbingan. judul kami, ya Pak. Judul kami Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi periode 2018-2022. ES ya. Iya, Pak. Pengaruh apa tadi? Diulang lagi. Pengaruh indeks pembangunan manusia Iya, Pak. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan dan Pertumbuhan Ekonomi ekonomi terhadap terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi hmm, periode tahunnya terserah itu kan 2018-2020. kemiskinan di Provinsi Jambi. Kalau periode ini terserah itu kan. Itu ada lagi nggak kuantitatif yang kedua? Ini data sekunder. Ini data sekunder. Yang kedua ada nggak? Kuantitatif yang kedua. Jadi kita ada pembandingan. Nanti dua-duanya kita selaraskan untuk pembahasannya ya. Karena ini jadi acuan untuk teman-teman lain yang nanti tidak hadir. Saya tidak akan melakukan proses bimbingan bersama ini berulang-ulang. Nanti inilah kita rekam, nanti akan kita share ya. Oke, satu dulu. Kalau ini judulnya, ya kita coba kembali kepada kaedah kan. Kaedah teorinya kalau di kuantitatif bicaranya adalah variabel. Jadi dalam kuantitatif itu yang penting adalah bagaimana mendesain variabel, membangun kan. Ini kata kuncinya. Karena membangun suatu variabel itu juga ada tatanannya, ada kaedahnya kan. Kalau sini kan kita bisa lihat variabel X-nya independennya IPM dan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Ini kan cara kerangka pemikiran terhadap kemiskinan atau tingkat kemiskinan. Oke. Nah, dalam kuantitatif membangun model atau kerangka pemikiran ini itu ada kaedah. Tidak asal kita adu gitu kan. Kaedah yang pertama yang sangat utama adalah ada konsep yang mendukung, teori atau konsep gitu kan, mendukung ya, hubungan variabel tadi. Nah, yang mengatakan IPM kepada tingkat kemiskinan itu dan yang menyatakan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan itu siapa? Apa teorinya? Pertama, apa grand teori yang digunakan? Ini kalau kuantitatif gini kan. Terus ada dukungan nggak? Dukungan konsep. Ini lebih enak nih dukungan konsep ini tinggal lihat dari artikel relevan. Tapi di grand teori kita harus benar-benar mencari. Jadi kalau mencari grand teori itu lihatnya dari sini, di sini ruhnya. Untuk membangun konsep pemikiran tingkat kemiskinan itu apa teori utamanya? Nah ini harus dicari gitu kan. Kalau nggak ada sekarang harus cari. Gimana cara nyarinya? Sebetulnya gampang. Lihat aja dari artikel
orang yang bagus, relevan, yang bagus itu kan, yang berkualitas. Bisa kita gunakan beberapa aplikasi gitu kan untuk mencari. Nanti saya akan tunjukkan cara mencari referensi ataupun artikel yang cepat gitu kan. Nah ini ada nggak siapa tadi yang punya ini kan? Kamu gunakan teori apa untuk membingkai hubungan atau pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi? Teorinya di sini yang utama dulu. Dan itu harus termaktub di bab 2. Oke, dua-dua ini harus ada di bab 2. Harus di bab 2. Sedangkan yang membangun model di sini, ini adalah bab 3 atau bab 2-nya atau bab berapa itu metode, terserah lah kan. Ini harus ada ini kan. Pertama kita membuka bab 2 itu harus bicara grand theory. Teori yang mengkaji tentang kemiskinan. Kita menggunakan teori siapa itu kan. Oke, katakan itu ada ya. Yang kedua, variabel yang kita gunakan harus dapat didefinisikan. Ada pengertiannya. Bagaimana mendefinisikan itu? IPM adalah titik-titik. Pertumbuhan ekonomi merupakan, itu mendefinisikan titik-titik. Tingkat kemiskinan yaitu titik-titik. Dan kesemua ini harus dari ahli. Dari ahli. Bisa dari buku, wajib ya. Wajib, bukan bisa ya. Buku, regulasi, dan yang resmi lainnya kan, dan lain-lain. Yang resmi. Harus ada. Saya nggak tahu ini saya udah pakai non limited ini kan. Nggak tahu kalau dia putus nanti kita ulang lagi ya. Oke, ini harus ada ini. Kamu cari sendirilah. Karena ini akan tertuang dalam bab tentang operasional variabel. Nanti ada operasional variabel deh. Isi operasional variabel itu apa? Ya variabel. Ada kolom itu ya, ada tabel. Definisi variabel, indikator, ya, dan pengukuran. Pakai apa kita mengukurnya? Nah itu ada di bab 2 juga, di bab 2 pada 3 itu kan, saya kurang hafal kan. Itu kaidahnya ya. Kalau tidak ada bisa menjelaskan kaidah atau definisi variabel ini, maka variabel ini tidak boleh digunakan dalam penelitian kuantitatif. Karena tidak ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, tidak ada definisi, pasti indikatornya tidak ada. Oke, kalau itu ketemu, baru ketiga. Langkahnya adalah ada indikator variabel. Untuk variabel. Nah, ini lebih fleksibel. Ini boleh boleh buku, boleh artikel relevan. Ini lebih enak. Karena kalau orang udah pernah neliti, pasti ada indikatornya ya kan. Indikator itu apa? Untuk IPM ini, IPM itu apa aja yang membentuknya? Indikator membentuknya kan. Terus apa yang kedua itu pertumbuhan itu bagaimana indikatornya kan? Pertumbuhan dilihat dari apa gitu kan? Itu indikator. Itu mendefinisikan indikator kan? Termasuk tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan apa ciri-cirinya gitu kan? Ciri-ciri. Dan nanti harus ada pengukuran. Setiap ini harus bisa diukur. Apa alat ukurnya kan? Apa alat pengukurannya atau pengukurnya kan? Karena ini angka kan? Jadi IPM itu dilihat dari apa? Dari angka apa? Bisa rasio, bisa nominal, dan bisa segala macam kan? Pertumbuhan itu dilihat dari apa? Apa rumusnya sehingga kita bisa melihat pertumbuhan tingkat kemiskinan itu bagaimana cara kita menentukan itu namanya adalah alat pengukuran. Kalau bagaimana itu adalah indikator kan? Nah, yang keempat tadi relevansinya tetap akan selalu ada gitu kan. Saya akan selalu bicara ada relevansi ke prodi. Kalau gini ES. Kalau ES artinya apa kaitan dengan ekonomi syariah?
dengan ES. Melihat relevansi juga ada kaidah. Apa kaidahnya relevansi? Yang pertama, konsep yang digunakan berbasis syariat. Syariat artinya ya ilmu-ilmu syariat. Yang kedua, objek adalah syariat. Ini objeknya apa nih? Pemerintah kan? Pemerintah. Nah, pemerintah ini bisa nggak diterapkan konsep syariah? Bisa nggak dikatakan syariah? Secara objek itu tempat itu kan? Objek atau tempat penelitiannya. Nah, ini akan pertanyaannya akan berat lagi ya. Salah satu ya. Kalau konsep ini adalah bicara variabel, ada nggak teori variabel? Variabelnya ada kaitan nggak? Ada konsepnya nggak? Ada konsep syariah nggak? Nah, kalau udah ada semua, baru kita bisa clear. Ini baru bicara kaedah, belum bicara bagaimana kita membangun proposal. Tapi kalau kaedah ini belum clear, ya jangan kamu bangun proposal. Ini adalah fondasinya. Oke? Nah, kita langsung praktek. Kita kan udah dapat nih variabel ini ya. Langsung kita praktek. Judul itu akan terlahir dari variabel bisa kan. Nah, langsung kita lihat bagaimana cara kita kan. Cara membingkai latar belakang kan. Latar belakang atau latar belakang masalah gitu kan. Karena bicara proposal itu intinya ruhnya hanya latar belakang masalah. 4, 5, atau 6 halaman. Atau 5 halaman juga cukup. Pak, gimana Pak dengan bab lain? Bab 2, bab 3. Itu kan copy paste. Kamu bicara teori kan tinggal cari aja. Teori apa yang mereka gunakan. Bicara metode, ya sama. Kalau kuanti, ya begini loh kaedahnya. Tinggal menyesuaikan kepada variabelnya. Tinggal menyesuaikan pada objeknya. Tinggal menyesuaikan kepada populasi sampel. Jadi bukan sesuatu yang susah pada 2 dan 3 ya. Yang penting itu adalah bab 1. Bagaimana membingkai latar belakang masalah. Sehingga ada perlu pemetaan dulu. Pemetaan latar belakang. Ini adalah untuk membuat strukturnya. Kan kita nggak bisa buat latar belakang masalah itu kan asal kan. Oke, itu perlu kita petakan apa aja isi yang harus kita tuangkan dalam latar belakang masalah. Menggunakan apakah deduktif atau induktif. Kalau deduktif dari umum ke khusus, itu berlaku untuk metode penelitian kuantitatif. Kalau induktif, itu kita bicara khusus dulu, sempit dulu ya. Baru bicara umum, itu berlaku untuk kualitatif, bisa. Tapi kalau untuk kuantitatif, itu belum ada mazhabnya. Namun kualitatif boleh juga pakai deduktif. Itu kalau menurut saya gitu kan. Nah, kita abaikan. Kita gunakan deduktif. Ini kan tinggal membalik aja. Ini ada piramida terbalik. Dari umum ke khusus. Kita dalam membangun latar belakang masalah. Yang umum apa? Tentu ya umumnya gambaran umum gitu kan. Saya suka menggunakan gambaran umum, objek, atau substansi penelitian. Bicara objek, itu adalah tempat. Objek adalah tempat. Oke. Substansi adalah bicaranya di variabel Y. Nah, ini kita bicara mana yang memungkinkan kita dapatkan kan. Kalau sini kan objeknya pemerintah gitu kan. Kalau memungkinkan ya kita bicara selayang pandang kan. Overviews gitu kan, ini pemerintah gitu kan. Overviews peran gitu kan. Dan fungsi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Gitu dulu yang awal pembukaannya kan. Ini kan bisa bicara regulasi di sini kan. Atau undang-undang.
apa perannya pemerintah, apa pentingnya kan? Jadi membingkai ini penting gitu. Yang kedua baru kita bicara tingkat kemiskinan. Pusat dulu, jangan langsung ke daerah. Kemiskinan dan perkembangannya. Jadi gampang kalau kita udah mengannya di Indonesia. Kalau perlu dunia, tapi cukuplah Indonesia. Kita ambil yang umum, jangan bicara Jambi dulu gitu kan. Apapun nanti judulnya kalau kuantitatif begini polanya gitu kan. Ini gimana Pak cara nyarinya? Tinggal cari di internet. Nanti dikutip kalau perlu dikutip. Tingkat kemiskinan gimana? Cari di BPS nasional. Tentu harus ada data ini kan. Data tabel. Ingat kalau bicara tabel itu minimal 5 tahun. Jangan 1 tahun gitu kan. Dan kita jelaskan bagaimana perkembangannya kan. Tuh yang pertama kan. Apapun judulnya kalau materi kuantitatif begini kan. Yang kedua baru jelaskan variabel yang digunakan. Oke, apa variabel yang kita digunakan? Karena ini data sekunder, ini khusus data sekunder ya. Agak beda dikit dengan data primer itu adalah data yang pakai wawancara kan. Variabelnya apa? Ya pertama ya Y, kita mulai dari Y. Y, kemiskinan. Nah, kamu jelaskanlah kemiskinan ini. Apa definisi sekilas ya, jangan banyak-banyak ya. Sekilas saja. Sekilas. Oke. Sekilas ya. Terus apa oke, kita lanjutkan. Itu adalah untuk membangun kerangka latar belakang masalah. Tadi udah sampai ke bagian 2 ya. Bagian 2 adalah menjelaskan variabel. Apa definisinya kan? Mulai dari Y kan? Apa kaitan dengan yang di atas harus kita jelaskan. Kaitan dengan perkembangan ekonomi gitu kan? Atau kesejahteraan. Itu terserah, tidak ada aturan. Kesejahteraan. Kita kan bicara tingkat kemiskinan kan? Atau tujuan nasional kan? Kamu bicaranya kan karena pemerintah gitu kan? Itu mulai dari Y. Lanjut dengan X. Nah, setiap ini harus didukung data. Lanjut dengan bicara X-nya. Jadi bicara X itu adalah IPM. Bicarakan apa IPM dan apa tadi kan? IPM tadi, pertumbuhan ekonomi, IPM, pertumbuhan ekonomi gitu kan? Ya jelaskan lagi, walaupun di awal tadi udah bicara pertumbuhan gitu kan? Kemiskinan tadi tidak, pertumbuhan ekonomi harus pakai data kan? Kaitkan dengan apa tadi kan? Kemiskinan gitu kan? Kita kan bicara kemiskinan. Kenapa sih IPM itu bisa berpengaruh kepada kemiskinan? Itu apa kaitannya? Apa anunya kan? Hubungannya? Berdasarkan bisa diambil dari teori kan? Begitu juga dengan pertumbuhan. Dan yang terpenting ini harus dukung data itu kan? Dukung data kan? Tidak terlalu lompat kita nih kan? Belum ke sini, belum sampai kan? Nanti ini baru sifatnya teori ya, konsep ya. Jadi harus kita jelaskan semua variabel nih. Mulai dari tingkat kemiskinan, kita bicara apa itu kan pentingnya, seperti apa tingkat kemiskinan, apa kaitannya dengan tujuan nasional. IPM-nya juga kita jelaskan, apa itu IPM, bagaimana hubungannya dengan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi kan. Nah, yang ketiga baru kita bicara objek penelitian. Gambaran umum ya, objek penelitian, tempat penelitinya, tempat penelitian. Ini harus kita gambarkan juga. Kalau sini kan pemerintah gitu kan, jadi kita bicara dulu sekilas saja. Pemerintah apa tadi? Lokasinya di mana tadi? Kota ya? Di mana tadi itu? Provinsi ya? Ini. Kalau ini bicara pemerintah provinsi.
Kalau provinsi itu kan, Pak gimana dia kalau swasta ya? Bicara swasta kan. Perlulah kita jelaskan sekilas, terus baru kita masuk kepada permasalahan. Ini sekilas saja lah, apapun ini kan. Ini perlulah data dikit kan. Perlu juga ada data ya. Perlu data yang terkait. Tapi jangan banyak-banyak, dikit dulu. Nah, keempat ini yang pentingnya di sini, permasalahan penelitian. Penelitian, ini yang penting. Mau kuali, mau kuanti, di sini dia penting kan, apa permasalahan penelitian. Ini yang ruhnya di sini kan, apa permasalahan penelitian kan. Oke, jadi nggak bisa proposal itu kalau nggak jelas masalahnya, nggak bisa kita semprokan, bakal babak belur nanti kan. Nah, sebelum kita membuat permasalahan penelitian ini, kita harus pahami dulu bagaimana cara menentukan riset problem tadi kan. Atau nanti ringkasannya ada di identifikasi masalah. Ini ada bagiannya. Pertama kan latar belakang masalah, terus batasan masalah, terus identifikasi masalah kan. Jadi sebelum kita membuat latar belakang masalah, kita perlu identifikasi masalah dulu. Inilah yang saya katakan di awal kemarin kan. Kita harus memahami konsepnya, pisau analisisnya, sehingga kita bisa menemukan gap-nya, permasalahan ya. Nanti akan kita jelaskan di poin 4 ini. Tetapi baiknya ini kita petakan dulu. Kita harus paham dulu cara membangun masalah tadi. Bukan cari-cari masalah ya. Yang pertama itu ada istilahnya fenomena gap. Gap atau eh, teori ya, gap teori ya. Karena ini kuanti ya. Fenomena gap itu adalah dari data atau fakta yang kita temukan di lapangan, apa masalah yang muncul. Bicara kuantitatif, maka masalah itu akan muncul dari variabel. Muncul dari variabel kalau di kuantitatif kan. Oke, ada masalah yang sifatnya umum, caranya gampang, tanya aja. Jika itu kan, ini kalau mau umum dulu kan. Jika Y yang digunakan, Y itu apa? Kemiskinan ya. Jika miskin, maka apa yang terjadi ya? Itu kalau kita mau umum, wajib nggak ini? Enggak. Ini biasanya lebih ke data yang perusahaan. Kalau perusahaan nanti kalau Y itu tidak terjadi, maka perusahaan itu akan mundur, tidak berkembang kan? Dari sini boleh diabaikan. Tapi yang wajib harus ada itu adalah Y. Masalah di Y. Ada apa dengan Y? Ya, kalau ini kan tingkat kemiskinan. Ada apa dengan tingkat kemiskinan Jambi? Oke. Masalah nggak? Kalau masalah tentu kalau miskinnya bertambah gitu kan. Ini harus ada data pendukung. 5 tahun minimal kan. Cari itu. Apa indikator kemiskinan. Karena bicara Y ini kalau kita tidak dapat kemiskinan, maka di Y itu bisa dilihat dari indikator. Kalau menemukan data. Tapi kalau udah dapat datanya, ya udah langsung data aja. Karena kemiskinan udah tahu nih, apakah kemiskinan itu meningkat, menurun, dan seterusnya gitu kan. Oke, itu masalah yang pertama. Yang kedua, baru kita bicara Y-nya, yang khusus. Khusus itu adalah X. Variabel X harus kita gali. X-nya kan ada dua nih. Yang pertama bicara IPM. Yang kedua bicara pertumbuhan. Nah, ini harus kita dukung data semuanya. Walaupun nanti judul Y-nya X yang lain, maka ini juga harus didukung data. Bagaimana IPM-nya? Apakah sudah baik? Aja kan? Apakah sudah baik? Pasti nggak akan ada yang baik. Pertumbuhan gimana pula? Apakah sudah oke gitu kan? Pasti nggak ada yang oke. Yang namanya dunia ini nggak pernah ada oke kan? Sehingga inilah masalah. Maka di awal kalau ketemu di akuntansi, maka akan selalu saya bicarakan apa teori, variabel, dan pisau analisisnya kan.
Kalau ada masalah mah gampang gitu kan. Karena ini kuantitatif harus bicara data, apalagi data sekunder kan. Kita tidak bisa melakukan pengamatan awal, beda dengan data kuantitatif, kuesioner, atau kualitatif. Kita harus melakukan pengamatan awal untuk mencari data terkait dengan permasalahan ya. Oke, kalau ada 5 Pak variabelnya, udah 5-5-nya harus ada gitu kan. Nomor 2 adalah riset gap. Ini sering terabaikan. Kenapa perlu riset gap? Karena inilah penelitian kuantitatif. Ini bukan pertama dilakukan. Orang sebelum kita ini udah ribuan ini meneliti ini kan. Kenapa kita perlu teliti lagi? Karena ada celahnya. Ada peluang kita untuk melakukan penelitian ulang namanya riset gap. Kata kuncinya itu harus ada artikel relevan. Ini perlu sebetulnya kan. Makanya penganut mazhab kuantitatif dia harus melakukan referensi kan atau kajian literatur. Literatur orang-orang yang neliti ini gimana hasilnya gitu kan. Cara gampang saya tunjukin aja langsung kan. Riset gap itu diambil dari hasil penelitian yang berbeda-beda kan atau yang beragam hasilnya. Tapi dia gunakan variabel yang sama. Dia gunakan variabel yang sama kok hasilnya beda gitu kan. Ya kan kalau beda variabel ya beda lah hasilnya kan. Hasil dalam penelitian kuantitatif ini kan cuma 2. Berpengaruh signifikan. Penelitian kamu ini hasilnya akan 2 ini cuma signifikan atau berpengaruh tidak signifikan atau tidak berpengaruh sama itu. Tidak signifikan. Atau bisa juga orang mengatakan tidak berpengaruh. Nah, kalau hasil penelitian sebelumnya ada 2 hal ini, maka itu kita ambil sebagai gap riset. Paham kan? Clear kan? Nah, yang cerita ke sini baru kita pindahkan ke sini yang lebih lengkap. Kalau ini kan identifikasi masalah aja. Nah, di sini baru kita bicara fenomena gap-nya untuk semua variabel kan? Variabel beserta data dan penjelasan gitu kan. Yang kedua baru bicara fenomena penelitian. Bukan fenomena penelitian, gap riset. Gap penelitian. Sesuaikan, tampilkan beberapa ini kan. Tampilkan beberapa penelitian yang digunakan. Penelitian yang bertentangan. Kalau udah gini ya udah selesai gitu kan. Kalau ini udah dibuat 1, 2, 3, 4, 5 ini udah selesai. Tinggal rumusan masalah. Nah ini kan paling gampang rumusan masalah. Kuantitatif ini rumusan masalah ini paling gampang. Hanya bicara variabel. 1, apakah ini ada yang buat saking jujurnya kan. Dibuat juga variabel X gitu kan. Terhadap Y pada titik-titik sesuai judul kan. Judul. Gampang kan? Nomor 2 gitu juga. Nomor 2 kan juga apakah. Tadi X1 ya, kita sekarang X2, tergantung jumlah X-nya, kita ambil 2 aja. Kalau 3 variabel, X-nya ya, X-nya 3 gitu kan. Tapi jangan ditulis kayak gini ya, ada yang kemarin lugu sampai proposal ditulisnya apakah variabel X1 berpengaruh, itu kan nggak memahami kan, tidak mengikuti ya. Nah baru simultan, apakah variabel X1, X2, dan lain-lain gitu kan, kalau ada X-nya kan, sama ya, berpengaruh. Ini kan simultan, digabungin semuanya, berpengaruh terhadap Y kan, dan seterusnya kan. Selesai. Batasan masalah tinggal batasi ya. Identifikasi masalah tinggal masukin ini, tapi dalam bentuk kalimat. Jangan kayak gini masukinnya, dijelaskan dalam satu kalimat. Nah, yang teori gimana Pak? Yang penting ada grand teori, ada konsep-konsep teori yang lain, yang sudah selesai. Metode gimana Pak? Ya cari aja contoh yang lain. Nah, buat kayak gini kan nggak perlu lama itu kan.
Tapi kamu syaratnya kalau kuantitatif ini harus punya artikel relevan. Itu yang akan kamu kumpulin, yang akan kamu tampilkan baik di bab 1 di latar belakang dan di bab 2 di artikel yang relevan kan. Carilah artikel-artikel yang bagus gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya yang kuantitatif. Itu berlaku untuk semua jenis penelitian apapun judulnya. Cuman yang punya siapa tadi itu kan, itu yang harus diperhatikan unsur syariahnya. Saya belum menemukan unsur syariah. Nah ini khawatir nanti waktu pengujian ada yang bertanya, kaitannya dengan prodi apa gitu kan. Gitu, nanti jangan sampai eh, kelabakan di situ gitu kan. Kalau nggak bisa sekarang ya mending diubah sekarang gitu ya. Oke, silakan untuk yang kuantitatif kalau ada yang mau ditanyakan. Atau ada yang mau menyampaikan satu judul lagi yang misalnya yang pakai kuesioner. Sama, kita akan lakukan hal yang sama. Kan adanya ada beberapa perbedaan kan. Ada nggak? Jadi itu syaratnya, kalau mau nemuin saya tinggal ACC. Kalau udah sesuai, saya ACC gitu kan. Kalau tidak sesuai ya tonton lagi lah sharing session kita ini kan. Tonton lagi lah sumber-sumber pembelajaran yang lain. Baca lagi lah buku yang lain kan. Tidak harus seperti yang saya sampaikan. Saya bicara ini adalah mencari strategi yang gampang. Tapi banyak sumber-sumber belajar di luar itu yang bisa diikuti kan. Tidak ada yang salah itu semuanya benar gitu kan. Asal mengacu kepada kaedah-kaedah yang tadi kan. Gitu. Itu untuk yang ya, kita lanjutkan untuk yang metode kualitatif. Kualitatifnya agak sedikit bernafas gitu kan. Artinya kaedah-kaedahnya tidak sebanyak kuantitatif. Namun yang harus diperhatikan tetap juga mengacu kepada aturan main gitu kan. Saya jelaskan sedikit aturan main ya untuk kualitatif. Kaedah kuali. Sebetulnya lebih simpel. Kuali ya. Yang pertama ya tentu dia harus punya teori tetap ya. Ini sama kayak kemarin, kayak tadi. Teori sebagai pisau analisis. Dan harus tajam. Kenapa harus pakai analisis? Karena analisis kuali harus mendalam. Kuali harus tajam, mendalam ya. Dan dia saya gunakan istilah pisau, sebetulnya sama aja. Kalau di kuanti ya dia variabel gitu kan. Dia lebih simpel gitu kan. Yang kedua dia ya relevan. Ini selalu saya katakan harus relevan kan. Oke, langsung ke praktek. Monggo, judulnya apa? Yang kuali. Ini kan diam waktu kuanti kan, yang kuali dulu. Nanti kalau ada waktu kita bedah 2 judul kan. Ayo cepat, siapa yang kuali tadi? Analisis. Saya Pak Kuali. Nah, apa judulnya? Judulnya Analisis Penerapan Akuntansi dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid. Penerapan akuntansi ya. Iya, Pak. Ya, ini sebetulnya kuncinya di sini. Dalam mewujudkan itu Dalam mewujudkan ya, akuntabilitas. kita tidak bicara di akuntabilitas kan. Objeknya masjid gitu kan. Iya, Pak. Nah, itu ini kan ini kalau dari bimbingan yang saya judulnya kayaknya udah harus dipahami. Maka yang pertama yang kamu harus pahami, pisau analisisnya apa? Tentu akuntansi tadi. Akuntansi jangan akuntansi umum karena bicaranya lah akuntansi masjid. Kalau umum tidak ada hubungan syariah. Karena objeknya syariah maka harus gunakan akuntansi masjid. Itu pisau analisisnya kan. Ini harus dicari pisaunya, dasarnya kan, konsepnya kan, sumbernya. Sumber konsepnya. Karena di kuantitatif, di kualitatif itu kan bicaranya penerapan kan, implementasi ya. Penerapan itu harus dilakukan. Penerapan itu nanti adalah bagaimana prosesnya, caranya. Itu penerapan. Maka untuk melihat bagaimana prosesnya, maka harus dicari seharusnya bagaimana. Itulah sebagai pisau analisis. Ya, itu sama itu kan.
Kita cobain apa judul yang sampingnya. Satu lagi, kuali, analisis. Mungkin yang ES atau yang Saya, lain. Pak. Ya, analisis. Analisis penerapan akuntansi gadai syariah Oke, RHAN yang selain sesuai akuntansi. Yang selain akuntansi ada nggak? Ini sama lah kalau penerapan-penerapannya. Bedanya pisaunya ya gadai nanti kan. Akuntansi untuk gadai syariah. Yang ES. Nanti kiblatnya sama nanti kan. Mau akuntansi hantu belau gitu kan. Tetap cari konsep akuntansi hantu belau gitu kan. Yang ES ada nggak yang bukan akuntansi? Nggak usah takut. Apalagi nanti di seminar proposal gitu kan. Siapa nih Maya? Coba. Naya, apa tadi? Analisis penerapan akuntansi syariah, Pak. Akuntansi juga. Yang bukan akuntansi ya? Apa akuntansi semua yang hadir nih? Ratu Munawara. Ini calon wakil gubernur ini kan. Apa akuntansi juga? Iya, Pak. Tadi judul Ratu, Pak. Oh ya, yang lain. Yang bukan akuntansi. Yang bukan akuntansi. Takut kalau kan, udahlah, kayak dulu lah kan. Oke, kalau ini, maka bagaimana caranya ini kita harus cari pisau analisisnya. Jadi bagaimana cara akuntansi tadi, bagaimana cara atau proses atau prosedur akuntansi masjid. Nah ini harus cari dulu caranya. Tahu nggak caranya? Caranya dari mana? Bisa dari pernyataan standar akuntansi keuangan, bisa dari pedoman-pedoman lain. Pedoman lain yang menjelaskan bahwa kalau akuntansi masjid itu begini loh aturannya. Kalau kita bicara akuntansi, tentu bicaranya adalah perlakuan. Proses awal sampai muncul informasi atau laporan keuangan masjid tadi. Sehingga laporan keuangan ini menggambarkan akuntabilitas. Tapi kita tidak meneliti akuntabilitas ya. Maka sesungguhnya dalam penelitian kualitatif itu nggak perlu banyak-banyak substansi. Kalau ini kan substansinya jadi dua nih. Ada akuntansi, ada akuntabilitas. Tapi yang perlu kita tekankan di sini hanya kita mengkaji akuntansinya. Kalau penerapan akuntansi masjidnya itu benar, sesuai dengan aturan, sesuai dengan konsep, sesuai dengan pedoman, maka itu akan menghasilkan akuntabilitas yang baik bagi pengelolanya kan di masjid tersebut. Jadi yang kita teliti jangan yang keterangan ya, yang utama itu di depan, yang belakang itu hanyalah untuk pemanis. Gitu ya, calon wakil ini. Baik, Pak. Ya, itu harus kamu cari. Bagaimana langkahnya? Tentu bicara akuntansi itu hanya bicara 4. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Proses itu udah benar nggak mereka catat? Kalau belum, itu yang perlu kita teliti. Kenapa? Apa kendalanya? Nanti kita memberikan suatu solusi kan. Ini problemnya banyak gitu kan. Oke. Kalau udah dapat itu tinggal kita bingkai ini. Bagaimana cara membingkai LBM? Ini lebih ringkas ini kan. Kalau ini kan lebih banyak dia kalau di kuanti. Kalau kuali simple. Simple di proposal, susah kamu nanti di skripsi. Karena kamu harus ke lapangan. Ini bebas, mau deduktif, kalau saya sih lebih suka tetap deduktif, dari umum ke khusus ya. Maka di sini kita bicara gambaran sama, tapi bicaranya bukan variabel di sini kan. Ya, bicaranya bukan variabel di sini kan. Substansi ini adalah konsep tadi, pisau analisis tadi kan. Ini. Nah, kalau ini kan kita mau bicara masjid kan, maka kamu harus jelaskan ini kan. Kalau sini peran dan fungsi masjid gitu kan. Kan tinggal adjustment aja. Kenapa sih perlu adanya peran dan fungsi masjid kan? Terutama kita kaitkan dengan bukan ibadah, ekonomi sini ya. Ekonomi kerakyatan kan, itu ekonomi berbasis
masjid, jangan ibadah gitu kan. Ibadah nanti kajiannya untuk apa itu? Karena bicara laporan keuangan itu adalah duit berbasis ekonomi berbasis masjid. Itu harus kita gambarkan. Ada nggak fungsinya masjid-masjid? Sekarang kan lagi digalakkan ekonomi berbasis masjid di Indonesia, kan jelaskan kan. Nggak perlu ada undang-undang di sini kan. Terus apalagi yang perlu kita jelaskan di sini? Ini juga perlu ada data ini ya. Walaupun kuantitatif, kualitatif bukan berarti nggak perlu data kan. Jelaskan dulu apa namanya kan perkembangan. Bisa aja nih. Ini agak-agak susah sih nyari perkembangan nih kan. Perkembangan jumlah ya kan masjid berbasis ekonomi kan. Ada sih ini ada gerakannya kan basis masjid di Indonesia kan. Ya kalau ada ya secara data ada, kalau nggak ada data ya nggak apa-apa gitu kan. Ini boleh jika ada kan. Jadi jangan paksakan, kalau nggak ada ya cari yang ada aja. Jangan kalau nggak ada mikirin mumet nanti bertahun-tahun nggak ketemu gitu kan. Itu yang pertama kan. Jadi tetap ini sama nih gambaran umum objek bicara tentang masjid, ekonomi bisnis masjid, apa sih pentingnya itu kan. Bagaimana perkembangannya kan. Yang kedua baru jelaskan bicara ini. Jelaskan pisau analisisnya kan. Apa pisau analisis yang dijelaskan? Kita bicara tentang akuntansi masjid. Apa akuntansi masjid? Prosesnya, prosedurnya itu kan sesuai teori kan. Ini kita harus jelaskan dulu kan. Kita mau bicara akuntansi masjid, tapi kita nggak tahu gitu kan. Harus diceritakan. Kalau tadi masalah gadai syariah, ya ceritakan tentang gadai syariah. Bicara badan amil zakat, ya ceritakan tentang akuntansi zakat kan. Bicara apapun, mau ekonomi, mau akuntansi, mau manajemen, ya ceritakan apa yang akan kita teliti kan. Makanya saya selalu warawiri, ya, selalu saya ngeyel. Ini harus ada kan. Jangan judul kamu tuh nggak ada teorinya, nggak ada sumbernya, nggak ada pisaunya gitu kan. Itu susah kamu meneliti kan. Kalau dapat gini ya, bikin proposal tuh 2 hari selesai, paling lama ya. Nah yang ketiga sama ini, kita jelaskan objeknya. Ini kan objeknya masjid apa itu kan? Profil masjid jelaskannya, bukan profil atap itu ya. Profil itu ya gambaran umumnya. Masjid ini lokasi di mana gitu kan? Lokasi apa sumbernya kan? Unit usahanya kan kalau ada ya usaha atau sumber duitnya kan? Nah, kita kan mau lihat laporannya, laporan keuangan. Akuntansi itu laporan keuangan. Kalau nggak ada duit, apa yang mau dicatat gitu kan? Terus, ya itulah dikit ini kan. Profilnya, gambarannya. Pokoknya tentang objek penelitian kamu itu apa itu kan. Perlu dijelaskan sekilas, tapi jangan banyak-banyak. Nah, baru yang terakhir, cuma di sini dia. Fenomena gap. Ini bukan variabel gitu kan. Tentang, bisa analisis tentang substansinya. Substansi utama. Nah, sebelum kita ke sini, kita lari ke sini. Nah, ini kalau sini kan tidak ada gap riset gitu kan. Hanya fenomena gap. Bagaimana cara mencari fenomena gap ini? Kamu harus prasurvei. Wajib. Termasuk dalam penelitian kuantitatif data kuesioner. Harus ke lapangan dulu. Harus dicek dulu gitu kan. Untuk fenomena gap. Ini cuma satu ya. Fenomena gap ini fenomena masalah di lapangan. Harus kamu cek. Bagaimana cara mencarinya? Caranya, nah ini kan diajarin juga itu kan. Caranya yang pertama, bikin apa substansinya kan? Ajukan pertanyaan. Ini umum ini kan. Pertanyaan tentang apa ini kan? Efek, dampak penerapan ini kan. Penerapan konsep tadi. Yang kalau dampak itu bicara negatif. Jika kan akuntansi masjid tidak berjalan, tidak diterapkan, apa dampak negatifnya kan? Negatif.
Itu harus dicari tahu, cek ke TKP kan. Tahu maksudnya? Orang tuh nggak nyatat lah, cek ke TKP kan. TKP itu ya ke lokasi ya. Dia nggak amburadul, kalaupun nyatat tidak optimal kan. Apa dampaknya terhadap masjid tersebut gitu kan? Tidak ada laporan. Maka itu dijadikan sebagai isu utama yang membludak keluar. Apakah masjidnya tidak berkembang kan, dari dulu masjidnya gitu-gitu aja kan. Terus munculnya ketidakpercayaan dari masyarakat kan. Terus sumber dananya dikit gitu kan. Ini kan bisa ada data juga nih, banyak nih. Data sumber pemasukan, data perkembangan masjid kan. Ya apapun lah yang menunjukkan indikator kemajuan masjid. Itu data yang kuantitatif. Kalau yang kuali kan, ada nggak keributan yang terjadi di masyarakat gitu kan? Protes, ini tidak jelas ini pengelolaannya. Duitnya nggak tahu nih masuk keluarnya kan? Itu bisa dalam kualitatif boleh ditampilkan gitu. Tapi jangan sebutin orangnya, kata siapanya kan? Itu yang pertama, yang umum kan? Yang spesifik. Nah, kita bicara dari konsep, pisau analisis kan? Konsepnya. Konsepnya apa? Kan bicara akuntansi ya, masjid. Akuntansi masjid. Oke? Konsumsi masjid itu kan ada proses. Bagaimana prosesnya? Prosesnya. Apakah sudah sesuai kan? Yang sudah sesuai. Sudah sesuai. Yang dijadikan masalah, yang tentu yang tidak sesuai. Tadi kan sudah katakan proses akuntansi itu kan samalah, yang tidak sesuai kan. Pertama kan dilihat dari prosesnya apa? Satu, pencatatan. Apakah dicatat dengan baik? Pengelompokan misalnya kan, kalau kita mau manual kan. Terus apa lagi itu? Ada pengelompokan, pelaporan, penyajian atau pengungkapan ya. Pengungkapan inilah akuntabilitas. Inilah akuntabilitasnya. Nah, ini dicek. Tentu harus ada bukti-buktinya. Pencatatan dilakukan pada masjid masih menggunakan manual. Sebagian dari bukti-bukti ada yang tidak tercatat dan tidak terasupkan dengan baik, atau ada yang dicatat tapi tidak temukan buktinya yang sesuai. Ya, dan salah gitu kan. Tapi jangan diklaim berdasarkan pengamatan atau wawancara dengan bagian pengurus masjid atau bendahara ditemukan sebagian. Nah, gitu-gitu bahasanya dulu. Karena kita baru dugaan-dugaan awal. Faktanya nanti kita akan setelah melakukan penelitian yang mendalam kan. Nah, gitu. Jadi pindah ke sini. Yang kita ada di sini, identifikasi ini kita pindahkan ke sini. Jelaskan berdasarkan identifikasi masalah yang awal tadi. Walaupun dalam proposal, identifikasi masalah itu setelah latar belakang. Kalau saya balik, biar terarah gitu kan. Makanya saya selalu katakan, penting Pak, masalah apa judul? Kalau saya judul, ada masalah, nggak ada konsep, nggak relevan, judul itu nggak bisa dipakai. Masalah itu tidak bisa kita jadikan dalam satu judul. Ada judul yang sudah sesuai kaidah, ada konsepnya, pasti masalah ada gitu kan. Bukan kita ngada-ngada, pasti ada. Nobody's perfect. Tidak ada yang sudah teori itu akan 100% sesuai. Itu konsep awal saya kan. Ini agak berbeda dengan kebanyakan orang kan. Nah, rumusan masalah, bagaimana caranya? Ini juga gampang gitu kan. Tinggal kata kuncinya lah bagaimana. Ya. Tambah copas judul kan. Copas judul. Copy paste. Apa judulnya? Penerapan. Jadi rumusan masalahnya cukup satu aja atau dua boleh kan, mau lebih boleh.
bagaimana penerapan akuntansi masjid, akuntansi itu kan. Lanjut aja semua, bla 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 gitu kan. Kan selesai, nggak usah mikir. Sesuai dengan judul yang di atas tadi, ganti aja bagaimana analisisnya hilangin. Yang kedua kalau mau nambah ya apa hambatan gitu kan. Kopas judul kan. Sudah kan. Mau tambah lagi misalnya mau 3, apa solusi gitu kan. Dalam mengatasi hambatan bla 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 gitu kan. Selesai. Nah sedikit sini harus berpikir kan. Buat aja dulu apa adanya, copy paste kan. Tapi di sini harus clear. Jadi yang akan saya lihat itu di sini. Ada nggak masalahnya? Yang akan didiskusikan dalam seminar proposal juga ini. Apa masalahnya? Kenapa kamu tertarik meneliti ini? Ternyata ada seabrek permasalahan di sini. Kalau ini sudah termaktub di sini, cara membingkai ini lebih kurang aja. Yang penting ya ada alurnya kan, tidak harus bagus-bagus amat gitu kan. Tapi kalau ini bagus, tetapi masalahnya nggak ada, ya nggak bisa diteliti. Untuk apa kita meneliti sesuatu yang tidak kelihatan permasalahannya kan? Nah setelah ini apa? Ya tinggal teori. Tidak ada istilah grand teori kalau dalam kualitatif kamu nggak perlu grand teorinya apa itu nggak ada itu. Yang adalah pisau analisis yang kamu gunakan apa. Bicara akuntansi masjid ya jelaskan apa pengertiannya, bagaimana proses akuntansi masjid, seperti apa contohnya kan. Ini kan penerapan. Penerapan itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan mengacu kepada pedoman. Apapun pedomannya, mau dari buku, dari undang-undang, dari standar kan, ya terserah. Yang penting dia bicara tentang ini loh seharusnya dalam penerapan akuntansi pada masjid. Gitu, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, judul saya bukan akuntansi masjid ya, sama baik. Tinggal ikutin aja alur atau kerangka berpikirnya tadi. Pak, nggak ada teorinya ya nggak bisa diteliti gitu kan. Gimana kita mau menilai penerapan kalau tidak ada aturannya, tidak ada acuan kita untuk menerapkan sesuatu yang benar tadi kan.